Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Adelia Putri dengan NIM 190600270. Saya berasal dari jurusan PGSD IKIP Siliwangi. Hari ini saya akan membahas tentang ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Menurut Ernest Haeckel 1860, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau disebut juga rumah tangga makhluk hidup itu sendiri. Kemudian, asas-asas ekologi dalam pendidikan lingkungan sekolah dasar. Di sini terdapat 5 asas-asas tersebut. Yang pertama, energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Yang kedua, tak ada sistem perubahan energi yang betul-betul efisien. Kemudian yang ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semua termasuk kategori sumber daya alam. Yang keempat, mengenai kejenuhan dan ketidakjenuhan. Yang kelima, peningkatan pengadaan suatu sumber daya dapat merangsang penggunaan lebih lanjut. Kemudian, ekosistem. Ekosistem di sini merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik atau disebut makhluk hidup maupun lingkungan abiotik atau non makhluk hidup. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik yang dimaksud makhluk hidup, abiotik yaitu benda mati, dan budaya manusia itu sendiri. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar yaitu ada 3 macam. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan sosial, dan yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan sebagai sarana belajar. Menurut Umar Hamalik pada tahun 2004 halaman 195, lingkungan atau disebut juga environment sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang sangat penting. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan menjadi sumber belajar itu sendiri. Lingkungan sebagai sasaran belajar. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari oleh anak-anak. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan sangatlah tidak terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja atau untuk kepentingan pendidikan. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber, sarana, dan sasaran belajar dalam kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah dasar. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari oleh anak-anak. Kemudian, penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna, atau disebut juga meaningful learning. Sebab, anak-anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi sebenarnya atau kehidupan sehari-hari. Lalu, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Kemudian, penggunaan lingkungan dapat menarik bagi anak-anak. Baiklah, demikian materi tentang ekologi sebagai ilmu lingkungan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.